I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Benih Jatuh di Tanah yang Baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Anak-anak, perumpamaan petani yang menaburkan benihnya yang digunakan Yesus adalah untuk mengajar pendengarnya bahwa benih Injil yang diberitakan harus bertumbuh dalam diri seseorang dan harus berbuah dengan baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tidak sempat tertanam dan tidak bertumbuh. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benih itu tumbuh di lapisan tanah yang tipis, tetapi hanya berkecambah, kemudian mati oleh karena sifat mementingkan diri yang dimanjakan. Benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi tidak sempat menghasilkan buah karena dihimpit oleh kekhawatiran dan cinta akan duniawi. Jenis manusia keempat adalah seumpama yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Injil yang adalah firman yang diberitakan akan bertumbuh di tanah hati yang baik. Firman memiliki sifat kuasa bertumbuh, tetapi firman itu tidak pernah memaksa untuk tumbuh dan berbuah di tanah, di hati yang bersifat pinggir jalan, bersifat berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri. Tetapi firman itu akan bertumbuh dan berbuah di tanah hati yang baik.
Anak-anak, salah satu ciri orang yang baik hatinya adalah menerima firman Tuhan, sama seperti orang-orang Yahudi di Berea. Lukas berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Baik hati ditandai dengan kerendahan hati dan ketekunan, yaitu ketekunan untuk belajar. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang baik dan ketekunan, maka firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Buahnya akan berlipat ganda. Karena sesungguhnya hati yang baik adalah pekerjaan bisikan Roh Kudus, yaitu ketika hati itu menyambut kepada pengaruh Roh Kudus yang lembut. Orang yang rendah hati akan menyambut firman Tuhan, dan pengaruh Roh Kudus bekerja sehingga firman itu berhasil mengubah kehidupan. Anak-anak, itulah buah-buah yang menunjukkan tabiat seperti Kristus, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk dapat menunjukkan tabiat seperti Kristus, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.